Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Akhir-akhir ini makin banyak dari kalian yang sering banget nanyain ke gua, apa sih bang kira-kira cara yang paling efektif untuk bisa dapetin duit dari internet? Nah sebenarnya, kalau kalian nanyain kayak gini ke gua, jawaban gua akan selalu sama ya, yaitu cara yang paling efektif menurut gua adalah dengan berinvestasi di aset kripto. Karena sejauh ini atau dalam 3 tahun terakhir, cuan yang gua dapat dari nyimpen beberapa aset kripto seperti Bitcoin dan juga kawan-kawannya, itu tuh cuannya udah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan cuan yang gua dapat dari hasil seperti freelance, blogging, nge-YouTube dan lain-lain. Nah, cuma kalian perlu ketahui juga ya, sekalipun kita bisa cuan gede-gedean dengan menyimpan beberapa aset kripto, sebaliknya di sini kita juga bisa rugi gede-gedean kalau misalkan kita nggak mempunyai planning dan asal-asalan dalam menentukan aset kripto apa yang akan kita beli dan kita simpan sebagai aset investasi. Simpelnya, dengan planning ataupun perencanaan yang baik, aset kripto yang kalian simpan itu nantinya akan jadi penghasil pasif income yang sangat efektif dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalkan kalian memutuskan terjun langsung tanpa ada perencanaan, alias hanya ikut-ikutan omongan orang lain aja, bisa gua pastikan ya, aset kripto yang udah kalian beli itu tuh lambat laun malah bakalan jadi beban buat kalian, dan malah akan menguras duit kalian secara perlahan. Nah, kemudian pertanyaannya nih, buat kita para pemula yang mau cuan dari aset kripto, apa aja sih yang harus kita lakuin supaya kita bisa menghasilkan profit rutin dan bukannya malah boncos? Nah, jawabannya seperti yang udah gue bilang tadi ya, untuk bisa cuan dari aset kripto, itu tuh kita perlu membuat yang namanya planning atau bahasa Indonesianya adalah perencanaan. Jadi simpelnya, besar kecilnya profit yang kita dapat, itu tuh nantinya akan tergantung dari seberapa baik perencanaan yang udah kita buat sebelumnya. Makin baik planningnya, makin gede juga potensi cuannya. Ingat ya, seperti kata pepatah lama, usaha itu nggak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, perencanaan yang dimaksud ini tuh seperti apa bang? Nah, jadi, perencanaan yang dimaksud di sini adalah perencanaan penyusunan strategi investasi. Seperti, kalian ini nantinya mau mulai investasi di exchange apa, dengan budget berapa, koin apa yang ingin kalian pilih sebagai aset investasi kalian, lalu berapa lama jangka waktu investasi yang kalian inginkan, dan berapa target profit yang ingin kalian capai. Nah, kalau kita udah membuat dan menyusun planningnya, langkah selanjutnya, di sini kita tinggal riset dan eksekusi si planning yang udah kita bikin tadi sesuai dengan urutannya. Kayak misalkan, yang pertama di planning kita tadi adalah menentukan exchange apa yang ingin kita pergunakan sebagai wadah untuk mulai investasi aset kripto. Nah, gua saranin buat kalian para pemula, kalian itu pilihlah exchange yang gampang buat digunain. Kemudian murah juga biaya adminnya, dan pastikan juga si exchange tersebut udah terregulasi dan legal secara hukum. Nah, dan untuk exchange-nya sendiri, buat kalian para pemula, di sini gua rekomendasiin kalian tuh pakainya exchange dari BitTime aja. Kenapa? Karena BitTime sendiri adalah exchange yang tampilannya tuh sangat simple dan user friendly banget. Sehingga buat kalian para pemula, gua yakin kalian tuh pasti langsung ngerti cara pakainya begitu pertama kali lihat tampilan dari UI-nya si BitTime ini. Nah, selain itu, BitTime sendiri merupakan salah satu exchange yang udah resmi dan terdaftar di Bapepti. Jadi untuk keamanan, kredibilitas, dan juga legalitasnya ini tuh udah terjamin banget ya teman-teman. Jadi secara nggak langsung aset kalian tuh udah dilindungi langsung sama badan resmi pemerintah kita. Nah, dan nggak cuma itu aja, kelebihan lain di BitTime adalah kalian juga udah bisa beli aset kripto dengan nominal kecil, bahkan mulai dari Rp10.000 aja dengan biaya fee yang lebih murah. Nah, untuk pakai exchange BitTime ini, caranya nih cukup simple. Kalian cuma tinggal download aplikasinya aja melalui link yang ada di bawah ini ya, yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Nah, kemudian habis itu kalau udah download aplikasinya, di sini kalian tinggal buka aja si aplikasi BitTime-nya, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, setelah udah muncul tampilan kayak gini, di sini kalian tinggal klik daftar aja untuk membuat akun. Kemudian habis itu di kolom kanan ini kalian tinggal klik daftar lagi. Lalu abis itu di sini kalian tinggal masukin aja alamat email yang ingin kalian pergunakan untuk mendaftar di si BitTime ini. Kayak misalkan di sini gue akan coba daftarin alamat email gue yang ini. Kemudian abis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik dapatkan kode. Nah, kemudian abis itu kalian tinggal cek email kalian dan periksa kode yang udah dikirimkan sama si BitTime-nya. 932492. Oke, kemudian abis itu langkah selanjutnya, di sini kalian tinggal buat kata sandi, lalu kemudian konfirmasi ulang kata sandinya. Kemudian abis itu kalau udah di kolom ini, di kolom kode undangan, kalian bisa masukin kode undangan yang ada di bawah ini ya, untuk dapetin promo menarik dari si BitTime ini. Kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik daftar. Nah, dan kemudian habis itu langkah selanjutnya di sini kalian tinggal klik verifikasi di sini. Dan kemudian habis itu nanti di sini kalian akan diminta untuk memverifikasi akun kalian. Kayak misalkan mengupload dokumen identitas kalian ya, seperti KTP ataupun SIM. Terserah itu nanti kalian bisa pilih mau upload yang mana. Nah, untuk bisa mulai memverifikasi ID kalian, caranya di sini kalian tinggal klik mulai verifikasi aja. Maka nanti kalian akan diminta untuk melengkapi
melengkapi profil kalian, kayak misalkan mengisi nomor HP, dan kemudian abis itu kalian tinggal lanjut untuk memverifikasi ID dan verifikasi wajah. Nah, kalian nggak perlu khawatir ya, untuk verifikasi ini tuh 100% aman. Seperti yang gue bilang tadi, untuk si BitTime ini sendiri, dia tuh udah terregulasi dan diawasi langsung sama Bapepti. Jadi kalian nggak usah khawatir tentang keamanannya gitu ya. Jadi untuk foto ID dan juga verifikasi wajah itu hal yang lumrah dan wajar ya, diperlukan sama semua hampir exchanger untuk menjaga keamanan aset kalian nantinya. Nah, kemudian habis itu setelah kalian udah selesai menginstal dan juga memverifikasi akun kalian di BitTime, langkah selanjutnya di sini kita akan masuk ke planning yang kedua, yaitu budgeting atau memperhitungkan berapa banyak budget yang ingin kita pergunakan. Nah, untuk penggunaan budget, di sini gue saranin kalian pergunakan budget yang memang si budget tersebut sebelumnya udah kalian khususkan sebagai budget tabungan kalian, alias bukan budget uang panas ya, seperti budget uang sekolah anak, uang buat bayar cicilan, dan sebagainya. Intinya ini adalah budget uang dingin ya, yang memang si budget tersebut udah kalian khususkan untuk nabung ataupun investasi. Nah, dan untuk besaran nominal budgetnya sendiri, ini kalian bisa sesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Kalau kalian bisanya ataupun mampunya hanya 50.000 sebulan, ya gas aja di 50.000. Kalau mampu 1 juta sebulan, ya lanjut 1 juta sebulan. Intinya, si budget tersebut masih dalam taraf kemampuan kalian masing-masing. Dan perlu diingat, jangan memaksakan mengeluarkan budget di luar kemampuan kalian. Karena segala sesuatu yang dipaksakan itu malah akan membuat kita frustasi nantinya. Nah, kemudian tahap selanjutnya, kalau misalkan kalian udah menentukan berapa budget yang ingin kalian pergunakan, langkah selanjutnya kita tinggal masukin si budgetnya ke exchange BitTime ini. Nah, untuk cara masukinnya di sini, ini caranya cukup simple ya. Di sini kalian tinggal klik aja tombol beranda yang ada di sini. Kemudian, abis itu di sini kalian tinggal klik IDR deposit yang ada di sini. Kemudian, abis itu kalian tinggal pilih metode depositnya mau pakai apa, mau pakai transfer bank atau mau pakai via e-wallet gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian pilih via e-wallet, misalkan yang ini ya, di sini nanti akan ada muncul dua metode setoran, via OVO dan juga via Doku Wallet. Nah, gue contohin, kalau misalkan kalian deposit pakai OVO, ini kalian tinggal klik aja OVO-nya di sini. Kemudian habis itu, di sini kalian tinggal masukin aja jumlah budget rupiah yang pengen kalian setorkan. Misalkan di sini kalian pengen setor 10.000, ini kalian tinggal klik aja 10.000. Lalu habis itu di sini kalian tinggal klik setor sekarang. Kemudian habis itu nanti di sini akan ada muncul konfirmasi setoran. Kayak misalkan di sini nanti jumlah setorannya ada berapa dan juga rincian biaya admin yang akan dikenakan sama kita ketika kita melakukan deposit di si BitTime-nya. Nah, seperti yang kalian lihat ya, untuk deposit sendiri ini untuk biaya adminnya yang dikenakan sebesar 1,5% ya, atau sekitar Rp150 ketika kita melakukan deposit dengan kelipatan Rp10.000 gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kalian udah setuju dengan biaya adminnya, di sini kalian tinggal klik setor sekarang aja. Karena nanti kalian akan langsung dibawa masuk ke aplikasi OVO kalian yang udah terinstall di HP kalian sebelumnya untuk melanjutkan proses deposit ke akun BitTime tersebut gitu, teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan nanti si proses depositnya itu udah masuk, nanti kalian akan bisa ngelihat si saldo balance kalian dalam bentuk rupiah itu di kolom akun kalian yang ada di sini ya. Seperti yang kalian lihat, ini di akun BitTime gue udah ada 3 juta rupiah ya, karena sebelumnya di sini gue udah melakukan deposit rupiah sebesar 3 juta untuk planning jangka panjang gue di BitTime ini nantinya. Nah, kemudian habis itu setelah si saldo setoran budget kalian muncul di aplikasi BitTime-nya, di sini kalian udah bisa langsung masuk ke tahap ketiga, yaitu menentukan aset kripto apa yang ingin kalian pilih sebagai aset investasi kalian. Nah, perlu diperhatikan, tahap menentukan target aset kripto adalah tahap yang sangat menentukan prospek persentase pendapatan kalian nantinya. Apakah akan memuaskan atau malah sebaliknya. Maka dari itu, di sini kalian wajib riset mendalam dulu sebelum kalian menentukan aset apa yang ingin kalian beli, gitu ya. Nah, cara simpelnya untuk menentukan atau menganalisa aset kripto seperti apa aja sih yang bisa memberikan kita return ataupun profit yang cukup stabil untuk jangka panjang, itu kalian bisa lihat detailnya di video gue yang ada di sini ya. Di situ gue udah pernah bahas gimana caranya menganalisa potensi dari suatu aset kripto buat kalian para pemula yang mau mulai terjun untuk berinvestasi di aset kripto. Nah, perlu kalian ketahui ya, hampir 99% aset kripto yang beredar di pasaran itu tuh semuanya scam dan gak memiliki fundamental yang jelas. Oleh karena itu, saran dari gue ya, kalau misalkan kalian mau main aman, kalian investlah di koin kripto yang memiliki fundamental yang kuat seperti Bitcoin, Ethereum, dan juga beberapa koin lainnya yang terdapat di jajaran 10 atau bahkan 20 top market cap. Nah, kalau kalian udah menentukan target aset kripto kalian, langkah selanjutnya kalian tinggal membeli si aset kripto tersebut dan menyimpannya di dompet aset kripto kalian. Nah, untuk mulai membeli ataupun mulai berinvestasi aset kripto di BitTime, ini caranya cukup simple. Kalian tinggal masuk aja ke kolom market atau pasar yang ada di sini, lalu kalian tinggal klik pairing yang IDR, kemudian habis itu kalian tinggal cari target aset kripto yang ingin kalian beli. Contoh, misalkan di sini target aset kripto yang ingin kalian beli adalah Bitcoin. Di sini kalian tinggal klik aja di kolom Bitcoin-nya yang ini, dan kemudian habis itu kalian tinggal beli si Bitcoin tersebut sesuai dengan budget yang
kalian inginkan. Untuk cara belinya, di sini kalian tinggal klik beli. Kemudian habis itu nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini kalian bisa tentukan mau beli menggunakan batas pesanan, menggunakan harga pasar, atau menggunakan pesanan pemicu. Kalau misalkan kalian pengen membeli si Bitcoin tersebut ataupun aset kripto lainnya dengan eksekusi yang cepat, kalian tinggal pilih yang pasar ini. Itu ya teman-teman. Misalkan di sini kalian pengen beli si Bitcoin menggunakan budget yang udah kalian miliki tadi. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja berapa jumlah Bitcoin yang pengen kalian beli. Misalkan budget kalian di sini adanya cuma 150.000 atau misalkan hanya 100.000. Di sini kalian tinggal masukin aja sekitar 0,0005 Bitcoin untuk budget sekitar 100 sampai 200.000 rupiah. Nah, kemudian habis itu untuk mengeksekusinya, di sini kalian tinggal klik beli BTC aja, maka nanti si Bitcoin seharga 100 atau 200.000 tersebut akan langsung dibeli dan dimasukin ke dalam dompet kalian yang ada di sini. Nah, tapi perlu kalian perhatikan sebelum kalian memutuskan untuk membeli suatu aset kripto, misalkan dalam hal ini adalah Bitcoin, usahakan kalian itu jangan asal membeli. Minimal kalian harus analisa dan cek dulu apakah si harga aset kripto yang ingin kalian beli tersebut harganya tuh udah ideal apa belum. Nah, ideal di sini maksudnya adalah harganya tuh udah murah apa belum. Nah, kalau harganya lagi naik atau lagi mahal, lebih baik kalian sedikit bersabar dulu dan tunggu sampai si harga aset kripto incaran kalian tersebut harganya turun. Nah, kalau si harganya udah turun dan udah berada di harga rata-rata atau bahkan di bawah harga pasaran, barulah kalian membeli si aset kripto incaran kalian dengan cara klik beli di kolom marketnya si BitTime ini, gitu ya. Misalkan seperti yang gue bilang tadi ya, kalau misalkan budget kalian adalah 100.000 atau 200.000 per bulan, maka di sini kalian tinggal tukarkan aja 100.000-nya atau 200.000-nya untuk membeli Bitcoin di market BitTime-nya ini. Yang dimana di sini untuk membelinya seperti yang gue bilang tadi ya, ini kalian tinggal masukin nominalnya, kemudian kalian tinggal klik beli BTC-nya. Kemudian ini kalian tinggal checklist, lalu kalian tinggal klik konfirmasi. Nah, kemudian habis itu setelah kalian udah membeli Bitcoin-nya, maka nanti si Bitcoin tersebut akan langsung dipindahin ke dompet kalian yang ada di sini dan kalian akan bisa ngelihat berapa harga aset kalian saat ini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, jadi di sini ketika kita membeli Bitcoin, itu nanti si Bitcoin-nya akan langsung ditampilkan di halaman wallet kita yang ada di sini nih. Nah, kemudian habis itu kalau kalian udah membeli aset kripto yang sesuai dengan target awal kalian, langkah selanjutnya di sini kalian lanjut masuk ke planning tahap 4, yaitu menentukan berapa lama jangka waktu investasi yang ingin kalian lakukan. Misal 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun. Ini nanti kalian bisa sesuaikan dengan keinginan dan kemampuan kalian masing-masing ya. Misalkan kalau di sini kalian menentukan jangka waktu investasi kalian adalah 1 tahun dengan budget invest misal 100.000 per bulan di aset Bitcoin, berarti setiap bulannya di sini kalian mesti menyisihkan 100.000 untuk membeli Bitcoin rutin setiap 1 bulan sekali sampai waktu 1 tahun selesai, atau sama dengan 100.000 dikali 12 bulan ya. Nah, pertanyaannya, kenapa harus dicicil tiap bulan bang? Kenapa nggak langsung kita masukin aja semua budget kita dari awal invest? Jawabannya, karena aset kripto adalah aset yang memiliki nilai fluktuasi harga yang sangat tinggi. Jadi, berinvestasi dengan cara menyicil adalah cara yang paling efektif untuk mendapatkan harga terbaik menurut gua. Dengan kata lain, dengan menyicil kita bisa mendapatkan kesempatan untuk membeli aset kripto yang kita inginkan di harga termurah apabila di bulan-bulan tertentu aset kripto tersebut mengalami penurunan harga. Selain itu, dengan cara menyicil, kita juga bisa meminimalkan resiko kerugian aset kita yang udah kita beli sebelumnya apabila terjadi penurunan harga yang cukup ekstrim di luar dari prediksi kita. Gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kalau misalkan kita udah menentukan jangka waktu investasi yang ideal menurut kita, tahap selanjutnya di sini kita tinggal eksekusi planning yang kelima atau yang terakhir, yaitu menentukan target profit yang ingin kita capai. Nah, penentuan target profit ini penting untuk dilakukan ya, supaya kita nggak kehilangan momentum dan punya tujuan atau garis finish saat berinvestasi. Untuk target profit ini, kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing ya, nggak ada batasan. Kalau gua pribadi, biasanya gua taruh target profit itu di 50%. Jadi simpelnya, ketika gua beli Bitcoin seharga 200.000 nih ya, kemudian bulan depannya Bitcoin tersebut harganya naik 50%, otomatis nilai aset gua juga naik dari 200.000 menjadi 300.000. Maka di situ gua akan otomatis ngejual sebagian aset Bitcoin gua untuk mengambil keuntungan dari kenaikan 50% tadi, atau sekitar 100.000 dari modal awal 200.000 yang sebelumnya udah sempet gua keluarin karena udah mencapai target profit yang gua inginkan tentunya ya. Nah, jadi di sini nantinya kalian tuh tinggal fokus mengumpulkan hasil profit dari target profit yang udah kalian tentukan aja. Dan untuk hasil profit ini nantinya juga bisa langsung kalian cairkan ke rekening kalian kalau misalkan kalian langsung tarik, atau bisa juga kalian pergunakan sebagai modal lagi untuk kalian puterin sebagai modal investasi di bulan berikutnya. Gitu ya. Ini nanti kalian bisa atur-atur aja gimana enaknya kalian masing-masing untuk mengelola si profit kalian. Oh ya, just info buat kalian, di BitTime ini selain kalian bisa dapetin cuan dengan cara berinvestasi di aset kripto, di sini kalian juga bisa dapetin bonus gratis tambahan khusus buat kalian pengguna baru melalui kolom bonus yang ada di sini. Nah, yang dimana melalui kolom bonus ini nantinya kalian tuh bisa berkesempatan untuk
dapetin reward tambahan melalui event Lucky Draw-nya ya. Yang dimana di sini untuk hadiahnya ini bisa sampai 15 juta rupiah kalian dapetin cuma dengan mengikuti undian Lucky Draw-nya yang ada di sini. Nah, buat kalian para pengguna baru yang udah melakukan deposit minimal 1 juta rupiah, itu kalian bisa berhak untuk mendapatkan kesempatan 1 kali mengikuti undian Lucky Draw-nya ini. Itu ya teman-teman. Nah, untuk ngikutin Lucky Draw-nya sendiri, ini caranya cukup simpel. Kalian cuma tinggal klik aja di sini. Kan nanti dia akan muter-muter dan di sini kita akan lihat berapa sih kira-kira reward yang akan kita dapat. Dan ternyata di sini reward yang kita dapat ini dapat 3.000 rupiah ya teman-teman. Ya cukup lumayan lah daripada nggak dapat sama sekali. Nah, kemudian habis itu yang asiknya lagi selain dari Lucky Draw, di sini kalian juga bisa dapetin reward uang tambahan lagi dengan cara mengundang teman kalian melalui event undang teman yang ada di sini ya. Nah, undang sekarang yang dimana di sini kalian bisa dapat hadiah mulai dari 2.500 rupiah untuk teman yang udah berhasil kalian undang melalui undangan kalian yang ada di sini ya di kolom undang sekarang. Nah, untuk detail event undang teman ini sendiri, ini nanti kalian bisa lihat detailnya di kolom aturan yang ada di sini. Untuk detail lebih jelasnya tentang syarat dan ketentuan berlakunya yang udah diberlakukan sama BitTime ini. Ya, oke. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi adalah 5 langkah penting yang harus kalian perhatikan, khususnya buat kalian para pemula yang pengen cari cuan secara maksimal dari aset kripto. Nah, just info buat kalian, meskipun berinvestasi di aset kripto adalah salah satu metode yang menurut gua cukup legit untuk meningkatkan pendapatan gua, kalian juga perlu ketahui ya kalau aset kripto adalah salah satu aset yang dikenal memiliki resiko tinggi, namun juga bisa memberikan return ataupun keuntungan yang sangat tinggi juga apabila kalian melakukan investasinya dengan perencanaan yang baik dan benar dan juga terukur. So, maka dari itu mulai susun dan riset planning kalian secara matang apabila kalian ingin menghasilkan profit yang maksimal dari aset kripto. Oke, jadi gitu aja ya. Sekian video gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!